sedikit ilmu yang kita dapatkan di kota Tarim itu lebih baik, lebih barokah, lebih banyak cahayanya ketimbang kita mendapatkan banyak sekali ilmu di luar kota Tarim. Kita mendapatkan ilmu sedikit di kota Tarim, mendapatkannya di kota Tarim. Dan ini bukan sembarang air Ayanda. 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. Ini minuman namanya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Si orang-orang bodoh, menguasai orang-orang awam, ya ingin menguasai orang-orang awam dan orang-orang bodoh, maka dibungkuslah dengan agama. Punya yang sudah diprediksi oleh Ibnu Rushdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul lagi di Islam Pedoman, Islam moderat dan santai. Gimana kabar Anda semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini akan membahas tentang kelucuan-kelucuan mereka yang katanya kelucuan mereka yang menganggap belajar di Tarim lebih barokah, ya, menggaungkan Tarim terus, menggaungkan kelompok mereka terus, yang mana belajar di mana dianggap tidak memiliki manfaat. Ya, ini kekeliruan dan jeleneh yang harus kita bahas. Kekocakan semacam ini, pemahaman-pemahaman yang keliru yang mana nanti ditangkap oleh masyarakat awam dan menjadi ranah strategi mereka, strategi marketing supaya pengikutnya ini banyak. Tapi kita sangkal ya teman-teman bahwasanya itu semuanya tidak benar. Mari kita lihat sama-sama videonya. Kata Alim Ijah, sedikit ilmu yang kita dapatkan di kota Tarim itu lebih baik, lebih barokah, lebih banyak cahayanya ketimbang kita mendapatkan banyak sekali ilmu di luar kota Tarim. Kita mendapatkan ilmu sedikit di kota Tarim, mendapatkannya di kota Tarim lebih barokah, lebih manfaat, lebih banyak pahalanya ketimbang kita mendapatkan ilmu di luar kota Tarim. Gimana ini ya? Ketika kita mencari ilmu sedikit saja di kota Tarim, ada lagi mereka mengaku ya, mereka berkata bahwa ketika doa di jeding, doa di WC itu katanya lebih istajib dari ini. Orang-orang ini aneh sekali ya, aneh sekali, tidak sesuai dengan apa yang ada pada berkata Nabi Muhammad SAW yang mana utlubul ilma walau kana bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mana ke negeri, seberapa jauhnya kamu, seberapa sulitnya kamu mencari ilmu, tetaplah kamu mencari ilmu. Kemudian tolabul ilmi fardhatun minal muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu hukumnya adalah fardu atau wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Kalimat semacam itu tidak menunjukkan tempat di mana lebih barokah, di mana lebih manfaat, di mana siapapun orang yang berangkatkan kakinya untuk mencari ilmu itu akan mendapatkan suatu kemanfaatan dan keberkahan dimanapun tempatnya, selagi itu baik. Ilmu itu baik, bukan ilmu yang buruk seperti ilmu mencuri, ilmu menipu, dan ilmu yang lain. Justru kalimat-kalimat ini yang menipu para jamaah, yang menipu para pemimpinnya supaya mencintai golongan mereka saja yang mencari ilmunya di Tarim semacam itu. Marketing ini ya teman-teman, marketingnya sungguh luar biasa. Jadi carilah ilmu dimanapun ya. Kalau Anda bilang seperti itu di pesantren-pesantren besar di Indonesia ya, seperti Pelosok, Lirboyo, itu tidak barokah, tidak manfaat. Tentu saja sangat bermanfaat. Pokoknya yang dianjurkan kita mencari ilmu yaitu kita harus melihat gurunya. Gurunya itu siapa? Jujur atau tidak? Tukang bohong atau tidak? Valid atau tidak? Memberikan suatu materi bersanad atau tidak? Dan mempunyai uang untuk tentunya ongkos ya teman-teman. Dan kesemangatan, himmah yang sangat luar biasa. Tidak ada itu syaratnya ke kota Tarim, di belajar kota Tarim sedikit saja akan memberikan manfaat dan barokah. Itu marketing ya, supaya kalian itu belajar di sana. Padahal tidak teman-teman, tidak harus ke sana. Di bumi Nusantara saja banyak orang-orang alim, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang bisa memberikan kita barokah dan kemanfaatan ya teman-teman. Lanjut video yang kedua teman-teman. Dan ini bukan sembarang air Ayanda. 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. Ini minuman namanya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan 24 jam Quran. Jualan lagi ya, jualan agama terus. Air yang sudah dibacakan Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Nabi, dikaitkan Nabi dengan akan barokah ya. Kalau gitu sampean
ambil saja air putih kemudian dibacakan sholawat sudah selesai. Sama seperti air ini ya tadi. Ibnu Rusdi, seorang filsafat dari Andalusia, mengatakan jika engkau ingin menguasai suatu kelompok, suatu golongan, maka dibungkuslah. Menguasai orang-orang bodoh, menguasai orang-orang awam, ya, ingin menguasai orang-orang awam dan orang-orang bodoh, maka dibungkuslah dengan agama. Mereka lah pelakunya yang sudah diprediksi oleh Ibnu Rusdi, yang mana mereka menjual-jual agama dengan mengatasnamakan Kanjeng Nabi, dengan mengatasnamakan Islam, dengan mengatasnamakan Al-Quran. Mereka jualan air kemudian ingin mendapatkan ya beberapa pundi-pundi uang lah. Kalau bisa jualan air semacam itu, jangan mengaitkan dengan Nabi, jangan mengaitkan dengan Al-Quran. Misalkan sudah dibacakan Al-Quran semacam itu, jangan ya. Karena perkataan dari Ibnu Rusdi ini sudah diprediksi oleh beliau bahwa ketika engkau ingin menguasai orang-orang bodoh, orang-orang awam, maka bungkuslah dengan agama, ya teman-teman. Sama saja, ya, sudahlah, kita harus cerdas beragama, kita harus menggunakan logika yang cerdas, yang mana jangan sampai kita ditipu. Ada air aqua, ya, ada air beli 3.000, dibacakan doa dari 200.000, itu orang-orang yang tipu itu. Jangan sampai ya, jangan sampai kita semacam itu ya teman-teman. Kita bisa mendatangkan barokah sendiri. Kalau bisa kita minta doa kepada orang tua kita, itu lebih barokah ya teman-teman. Video selanjutnya ya, Tengku Kori, yang sekarang nampaknya ini ulama besar ya teman-teman, nampaknya. Video selanjutnya adalah Tengku Kori yang katanya ini mendapatkan gelar Habib ya, mendapatkan ini diikat kepala ya. Ulama besar, imam besar, Habib Jumbo, Maha Guru, pokoknya yang maha besar, mulut besar. Nah kalau sudah begini kan kelihatan iklan Sarimi. Ini bagaimana ya, Tengku Kori ini tidak konsisten ya. Dulu dia ada kubu Kiai Imad, kemudian tidak diajak lagi Kiai Imad, kemudian mereka Tengku Kori ini berpindah haluan lagi ke kubu-kubu mereka. Ini sangat lucu sekali Tengku Kori ini ya. Mendirikan Imam Madin sekarang membela para habaib, yang mana sekarang sudah mendapatkan kedudukan. Semoga panjang umur lah Tengku Kori ya. Terima kasih teman-teman telah menonton, dan silakan berdiskusi. Apa yang mereka lakukan adalah suatu marketing saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.